Bekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, dan para pejabat eselon 1 serta pimpinan BUMN. Dalam kerangka ekonomi makro APBN 2023 dipatok pertumbuhan sekitar 5,3 sampai dengan 5,9%. Total belanja diperkirakan sekitar 2.900 triliun. Ada kenaikan dari APBN pokok 2022 kemarin. Dan pertanian diharapkan menyumbang pertumbuhan sekitar 4%. Saya kira ini harapan yang besar. Tapi di sisi lain, pagu indikatif Kementerian Pertanian hanya 13,7 triliun, turun dibanding dengan 2022. APBN yang akan kita susun ini diharapkan berfungsi sebagai shock absorber atau dapat menyangga gejolak ekonomi global yang masih fluktuatif, utamanya di sektor pangan dan energi, sementara terjadi lonjakan harga akibat perang Ukraina dan Rusia. Semua negara memitigasi pangannya dan bahkan melarang ekspor. Seperti India sudah melarang ekspor gandum, dan akan banyak lagi negara lain akan melarang ekspor untuk memitigasi kecukupan pangan dalam negeri. Indonesia harus dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi pangan dalam negeri, utamanya pangan utama seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, gula pasir, minyak goreng, dan lain-lain tentunya. Ya, untuk itu menjaga kualitas belanja, saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama antara Kementerian Pertanian dengan Komisi 4 agar BT spending ini menjadi strategi dalam menyusun anggaran Kementan yang menurun tahun 2023 ini. Tadi banyak teman-teman yang mengomentari anggaran turun tapi produksi naik. Ya, memang karena peran APBN itu tidak terlalu besar, tidak signifikan di dalam peningkatan produksi. Artinya petani kita sudah mulai autopilot lah, sudah mulai mandiri. Akan tetapi kita harus dorong. APBN harus mampu menjadi pendorong. Olehnya itu beberapa catatan di dalam raker ini ingin kami sampaikan fraksi Partai Demokrat. Yang pertama adalah alokasi pada sekjen yang melebihi 10% anggaran, saya kira minta diefisienkan, Pak. Ya. Yang kedua, Dirjen Tanaman Pangan 2,5 triliun dengan target produksi 55,39 juta ton padi, jagung 23,21 juta ton, kedelai 0,55 juta ton. Saya kira ini sangat optimis. Target ini sangat optimis dibanding dengan alokasi anggaran yang kecil. Tapi ini bisa tercapai apabila belanjanya harus diarahkan pada kegiatan pokok seperti pengadaan benih. Saya kira ini penting, Pak. Alsintan pasca panen, bantuan teknis, serta pemilihan jenis benih yang berkualitas baik. Yang ketiga, Dirjen Horti 1 triliun lebih diarahkan kepada bawang merah, cabai, bawang putih, dan buah-buahan. Juga harus dapat mendukung sarana dan prasarana pertanian, utamanya dalam bentuk kegiatan demplot, bantuan benih, serta sarana prasarana petani. Kemudian Dirjen Bun 1,1 triliun. Saya pikir Dirjen Bun ini perlu memilih tanaman-tanaman yang pokok. Terlalu banyak saya lihat tanaman yang tidak strategis yang dialokasikan anggaran. Saya minta diefisienkan, Pak. Cukup beberapa tanaman, saya kira kopi, kakao, saya kira juga sawit, pengadaan kecambah sawit ini bagi masyarakat perlu kita dukung, Pak. Jangan hanya dikuasai PKS semua atau perusahaan besar semua. Kemudian Dirjen PKH, saya kira PMK menjadi prioritas karena tingkat kerugian petani sudah semakin besar sekali. Kalau PMK ini tidak bisa dikendalikan,
Saya kira ini adalah kegagalan kita semua, dan menurut saya masuknya PMK kembali di Indonesia adalah suatu kegagalan. Kenapa? Karena kita sudah bebas PMK, kenapa masuk lagi? Yang kita mau tahu persis sebenarnya siapa yang masukkan. Ini kalau RIPH itu masih di Kementerian Pertanian, masih Pak ya? Di dalam RIPH itu Pak, apakah ditentukan negara mana yang akan masuk? Apakah hanya dibuat RIPH, importir yang menentukan negaranya? Kalau emangnya RIPH itu dicantumkan negara mana sumber dagingnya itu, saya kira kenapa kita lalai, kenapa kita tidak tegas bahwa negara yang bebas PMK yang boleh masuk dagingnya di Indonesia. Kecuali kalau RIPH itu tidak menentukan negara sumbernya, berarti pedagangnya, importirnya yang mencari untung. Yang selanjutnya, Dirjen PSP 2,7 triliun. Saya tidak menolak food estate, akan tetapi terbukti food estate ini belum memberikan harapan dan hasil. Banyak tempat-tempat food estate yang menurut saya gagal di dalam menjalankan produksi, meningkatkan produksinya. Olehnya itu, saya berharap untuk sarana dan prasarana petani, baik dalam bentuk alat penggarap, perbaikan saluran irigasi sebagai mitigasi menghadapi musim kemarau, jalan usaha tani, serta pengadaan pupuk organik berkualitas. Saya minta ini Pak menjadi penekanan, karena pupuk subsidi alokasinya kecil, kemudian sekarang ini pupuk melonjak jauh, mahal sekali. Nah, dengan demikian kita harus bantu petani dengan pupuk organik yang berkualitas. Saya ingin garis bawahi pupuk organik yang berkualitas, karena banyak juga pupuk organik hanya air saja. Jadi kalau tidak diseleksi betul pupuk organiknya, dan ini banyak petani yang sudah sukses untuk menggunakan pupuk organik ini. Saya minta supaya di PSP ini dialokasikan anggaran, karena kita memang kemarin sepakat pupuk organik tidak lagi masuk di subsidi, pupuk subsidi, tapi kita ingin arahkan pupuk organik ini masuk di APBN. Selanjutnya, PT Pupuk Indonesia. Saya ingin bertanya Pak, sejauh mana kemampuan PT Pupuk Indonesia dalam memenuhi ketersediaan pupuk subsidi? Karena saya tahu bahwa bahan pupuk MPK ini lagi melonjak di pasar dunia global. Apakah masih mampu PT Pupuk Indonesia untuk menyediakan pupuk subsidi? Nah, ini karena alokasinya saya lihat cukup besar dengan harga yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang pupuk subsidi. Yang terakhir, Bulog. Ada Bulog ya? Iya. Ada alokasi subsidi minyak goreng 2022 APBNP 7,5 triliun. Saya ingin tanya, apakah Bulog yang ditugaskan untuk penyediaan minyak goreng subsidi ini? Ataukah lembaga lain lagi atau swasta? Kalau swasta saya yakin gagal. Tapi kalau Bulog saya yakin bisa. Pertanyaan saya, apakah Bulog yang dikasih atau ditugasi untuk menyediakan, menyalurkan minyak goreng subsidi, di mana APBNP 2022 itu 7,5 triliun, dan 2023 juga kita sudah alokasikan untuk penyediaan subsidi bagi minyak goreng bagi masyarakat kecil kita. Selanjutnya, kesimpulan, bila belanja ini benar berkualitas di dalam penyusunan satuan 3, ya, karena satuan 3-nya kami tidak ikut menyusun, saya yakin target tumbuh 4% bisa dicapai. Tapi kalau ternyata alokasinya lebih banyak ke dukungan manajemen, saya tidak yakin akan bisa mendorong pertumbuhan 4% di sektor pertanian. Saya kira saatnya kita mengurangi perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri yang tidak jelas
manfaatnya. Komisi 4 sampai saat ini belum pernah melakukan kunjungan ke luar negeri. Pak Ketua ya? Ya, karena kita memahami bahwa anggaran sangat terbatas. Demikian, terima kasih Pak Menteri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, karena Komisi 4 banyak